Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafim Fida Syarinda dan rekan saya Anissa Komalasari. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktikum jaringan komputer pakai Tracer 6. Di sini kita akan membuat topologi jaringannya terlebih dahulu. Di sini kita membutuhkan 4 PC, PC 0, PC 1, PC 2, dan PC 3. Lalu switch 295024, 2 buah, lalu router dengan tipe 2901, 2 buah juga. Di sini kita akan menghubungkan PC 0, PC 1 dengan switch 0 menggunakan kabel Cooper straight through. Lalu PC 2 dan PC 3 kita akan hubungkan dengan switch 1 menggunakan kabel Cooper straight through juga. Karena device-nya berbeda. Setelah itu hubungkan switch 0 dengan router 0 dengan interface gigabit Ethernet 0/0. Switch 1 juga dihubungkan dengan router 1 dengan interface gigabit Ethernet 0/0. Selanjutnya, antara router 0 dan router 1 kita hubungkan juga menggunakan kabel Cooper crossover dengan gigabit Ethernet 0/1. Setelah itu, kita akan melakukan konfigurasi IP. Oh iya, sebelumnya ini buat dulu ini. Di sini ada 3 network. Ada network biru untuk router 0, untuk jaringan router 0. Di sini kita akan gambarkan dulu biar lebih terlihat jaringannya. Nah, select fill, fill color. Fill, ya itu. Fill color. Coba. Nah, jadi untuk router 0 ini switch 0, PC 0, dan PC 1 itu terhubung dalam satu jaringan, yaitu jaringan berwarna biru. Lalu, untuk jaringan router 0 dan router 1 itu jaringan berwarna hijau, dan router 1, switch 1, PC 1, PC 2, dan PC 3 itu dalam satu jaringan yang berwarna merah. Hijaunya, coba bisa digeser dah itu. Tidak bisa ya. Nah, ya. Coba ulang lagi. Coba ini. Apa? Iya. Yang merah dulu kayaknya. Biar terlihat. Baru yang hijau. Nah, lalu coba bisa dipinggirkan yang network biru, tulisan network biru. Nah, ya disesuaikan dengan sesuai warnanya. Jadi di sini sudah ada 3 jaringan, yaitu jaringan biru, jaringan hijau, dengan jaringan merah. Jaringan biru dengan network address 10.10.10/24. Di sini sudah kami hitung subnet masknya, range PC-nya, dan di sini kita akan menggunakan default gateway untuk jaringan biru ini 10.10.1.1, yaitu dengan menggunakan 10.10.1.1 ini kami gunakan dari range PC yang pertama. Jadi untuk PC 0 di sini kita akan konfigurasi IP address-nya, kita akan setting IP address-nya mulai dari 10.10.1.2.
Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu dengan default GUW-nya 10, 10, 1, 1. Setelah itu untuk PC1 kita set IP-nya juga 10, 10, 1, 3 dengan subnet mask 255, 255, 255.0 dan default GUW-nya tadi 10, 10, 1, 1. Setelah itu kita beralih ke network yang berwarna merah. Itu bentar, bentar. Coba kita lihat dulu network merahnya. Ya, di network merah ini itu sudah disediakan bahwa networknya itu IP-nya 10, 10, 3, 0, 24. 0/24. Maka dari itu kita sudah hitung subnetnya 255.255.255.0 dengan range PC 10.10.3.1 sampai 10.10.3.254. Maka di sini kita menggunakan dari default gateway-nya 10.10.3.1. Kita konfigurasi untuk PC2 IP address-nya kita gunakan PC2 ini berarti IP address-nya mulai dari 10.10.3.2 dengan subnet mask 255, 255, 255.0 dan default gateway-nya 10.10.3.1. Selanjutnya untuk PC3 kita juga akan set IP-nya yaitu 10.10.3.3 dengan subnet masknya 255, 255, 255.0 dan default gateway-nya 10.10.3.1. Setelah itu, bentar ya, aku jelasin dulu. Setelah itu kita akan melakukan setting pada router 0 dan router 1. Di sini dia berada pada network hijau dengan network address 10.10.2.0/24. Maka dari itu subnet masknya itu 255.255.255.0. Sudah kami hitung. Terus range PC-nya itu 10.10.2.1 sampai 10.10.2.254. Dan di sini kita menggunakan default GUW-nya tidak perlu di sini. Kita hapus saja. Iya. Bisa kita setting untuk routernya. Nah, di sini kita akan masuk ke config dan kita akan melakukan perubahan pada interface gigabit Ethernet 0/0. Jadi gigabit Ethernet 0/0 ini adalah interface yang terhubung dengan switch 0 tadi. Maka dari itu kita akan memasukkan IP address-nya itu sesuai dengan default gateway yang ada pada jaringan biru tadi, yaitu 10.10.1.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Selanjutnya kita akan masuk ke CLI. Lalu kita akan mengetik NSH. Jadi NSH ini atau NAT showdown ini digunakan untuk meng-up network link sehingga router atau interface gigabit Ethernet 0/0 tadi bisa terkoneksi secara logikal. Jadi kita tekan enter cah. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa interface gigabit Ethernet 0/0 change state to up. Jadi dia sudah terkoneksi. Lanjut kita ke router 1. Di sini kita juga akan melakukan setting pada interface gigabit Ethernet 0/0 dengan IP address sesuai dengan default gateway jaringan yang ada pada jaringan yang merah tadi, yaitu 10.10.3.1 dengan netmasknya 255, 255, 255.0. Lalu kita ke CLI. Lalu kita akan tulis juga NSH atau not shutdown. Jika sudah, maka close. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa antara router 0 dan switch 0 atau interface gigabit 0/0 ini sudah terhubung, yaitu link light-nya sudah berwarna hijau. Begitu juga dengan router 1. Selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Baiklah,
Di sini kita akan melakukan setting pada router 0 dan router 1. Kita di sini buka dulu config di router 0-nya. Di interface gigabit Ethernet 0/1 kita setting 10.10.2.1 sesuai dengan range PC pada jaringan network hijau yaitu 10.10.2.0. Range PC-nya kan 10.10.2.1 sampai 10.10.2.54. Nah, di sini kita gunakan yang 2.1. Terus submesh-nya itu kan 255.255.255.0. Iya. Nah, sudah kita masuk ke CLI, lalu kita ketik NSH. Sudah. Lanjut kita ke router 2. Router 2 juga kita lakukan hal yang sama. Kita buka di interface gigabit Ethernet 0/1, kita masukkan alamat IP address-nya 1.2.2. Kan tadi yang 2.0.1 sudah digunakan oleh router 0. Jadi kita gunakan yang 2.2. Submesh-nya 255.255.255.0. Kita ke CLI, lalu kita ketikkan perintah no shutdown. Nah, sudah di sini secara visual dapat kita lihat bahwa light link yang awalnya berwarna merah itu sudah berubah menjadi warna hijau yang menandakan bahwa antara router 0 sama router 1 itu sudah terhubung secara logikal. Nah, lanjut coba kita melakukan ping PC 0 ke router 0 sama PC 0 ke PC 3. Kita coba yang ke router 0 dulu. Kan kita di sini bisa dilihat bahwa sudah terhubung secara logikal. Jadi kita coba pingnya. Buka command prompt. Router 0 ya? Ya, router 0. Ping 10.10.1.1. 21 udah. Basing lah. Kita coba yang 2.1. Kan ya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa antara PC 0 dengan router 0 itu tuh dapat atau berhasil mendapatkan replay karena PC 0 mengirimkan data itu ke switch 1 lalu switch 0 lalu switch 0 akan mengirim secara forwarding ke router 0 sehingga PC 0 dan PC dengan router 0 itu tuh sudah terhubung dan mendapatkan replay. Begitu. Nah, sekarang kita coba dari PC 0 ke PC 3. Nah, bisa dilihat di sini, kita coba dulu. PC 3 itu 3.3. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa keluarannya itu destination host unreachable. Nah, ini berarti PC ini nih tidak mengetahui gateway, tidak mengetahui host tujuan dari si PC 0 ini. Jadi untuk
eh, agar mendapatkan replay, kita tuh harus melakukan routing statik. Nah, ini kan antara PC0 sama PC3 itu tuh harus melewati router 0. Bentar. Router 0 ke router 1. Nah, itu tuh kan berbeda router dan itu tuh berbeda interface juga. Kan dari 0/0 dengan 0/1. Nah, karena dia tuh melakukan lompatan dari router 0 ke router 1, maka harus dilakukan setting routing statik dulu. Oh, Ya jadi kan, Wafi? ya, jadi berarti routing statik itu digunakan kalau dia jika terjadi lompatan ya antara router Ya, 0 ke router 1 dan dia melewati interface yang berbeda yaitu interface gigabit 0/1. Maka dari itu dia memerlukan routing statik tadi. ya. Ya, La- lanjut. Lalu kita coba setting routing statiknya. Kita buka CLI dulu pada router 0. Nah, di sini kita exit. Nah, lalu kita masukkan perintah IP root. IP root. Terus ini kita masukkan network address dari network address tujuan. Network address tujuannya itu kan router 0 tujuannya ke Router 1. PC3 yang Iya. melewati network address 2.2.0. Ya kan, Wafi? Ya. Nah, jadi 10.10.2.0. Enggak, Nah, terus ini kita 3.0. masuk 3.0, salah. 3.0. Karena di jaringan yang merah tadi kan. Ya. Jaringan yang berwarna merah tadi kan, network address kan. Terus netmasknya. Terus submeshnya itu kita masukkan 255.255.255.0. Nah, selanjutnya ini kita masukkan IP host dari next hop router 0. Next hop router 0 kan adalah router 1. IP dari router 1 tadi sudah kita set kan 10.10.2.2. Sudah, kita enter. Nah, sudah yang di sini kita setting juga yang di router 0. Kita tutup. Di router 1. Nah, enter. Kita ketik exit dulu. Terus kita masukkan perintah seperti yang tadi. Kok putus ya, Cah? Apa? Putus-putus. Enggak apa-apa. Di akunya. IP root. Nah, next. Network address tujuannya itu 10.1.0. Kan tujuannya adalah network yang biru. Jadi kita masukkan submax-nya sekarang. 255.255.0. Lalu kita masukkan next hop dari router 1. Tujuannya. Router 1 artinya router 0 tujuannya. Jadi kita masukkan yang di router 0 yaitu 10.10.2.1. Iya. Sudah.
Kita enter. Nah, kita tutup. Nah, sekarang kita coba apakah antara PC1 dengan PC3 itu tuh berhasil PC mendapatkan 0. replay atau tidak. PC 0, Cah. Jadi, kita coba ping. Nah, bisa kita lihat kalau yang di request timeout ini dia tuh awalnya tuh mengecek di jaringan yang sama dulu dengan PC PC 0 ini. Kalau misalkan tidak ada IP tujuannya itu di jaringan yang sama, maka dia akan request timeout. Tapi kalau sudah menemukan dia akan mendapatkan replay. Nah, kalau kita coba pingkan lagi, nah dia berhasil mendapatkan replay karena dia tuh sudah mengetahui di mana letak PC tujuannya ini. Jadi si router ini akan menunjukkan atau memberikan rute atau jalur terbaik sehingga bisa menuju ke PC tujuannya, yaitu PC3. Sudah ada, Pak? Ya. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.